Jika Jokowi disuruh untuk memilih Ganjar atau Prabowo, tidak mungkinlah Jokowi mendukung Prabowo. Yang pasti Jokowi akan mendukung Ganjar, tentu saja sesama partai PDIP. Jika Prabowo Legowo menjadi cawapresnya Ganjar di tahun 2024, saya yakin di pemilu berikutnya Prabowo bisa menjadi presiden. Jika Prabowo ngotot maju sebagai capres, maka Prabowo akan menghadapi banteng yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya Prabowo dan Gerindra harus benar-benar cermat dalam menghitung apakah siap kalah lagi atau bermain aman dengan mengalah. Ya mengalah untuk rela menjadi cawapres Ganjar. Menurut saya jika Prabowo legowo untuk menjadi cawapres Ganjar, maka di pemilu selanjutnya ada kesempatan pendukung Jokowi untuk memilih Prabowo. Apakah kalian setuju Prabowo untuk menjadi cawapresnya Ganjar? Tuliskan opini kalian. Jika benar Pilpres bakal diikuti 3 calon dengan wakilnya masing-masing, sudah bisa dipastikan Jokowi enggan mendukung Anies Baswedan. Jengkelnya Jokowi kepada Anies tidak ketulungan. Kalau ngomong dia memang pintar sih si Anies, tapi kalau disuruh kerja, sangat menyebalkan. Kita lihat saja rekam jejak di DKI, tidak ada satupun kerjaan yang beres, dari DP 0%, banjir, macet, sumur resapan, kontrakan dinama, dan masih banyak lainnya. Misalnya saja Ibu Kota Nusantara, meski sudah menjadi undang-undang, bukan berarti itu sudah menjadi aman. Karena undang-undang, sekali lagi, bisa dibatalkan atau diubah. Itu yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan rencananya akan menghentikan Ibu Kota Nusantara, karena Anies berencana untuk mengubah undang-undang itu. Semua akan kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di channel saya, di channel Jonas Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton video ini, saya mau absensi semua pendukung Ganjar di video ini. Ayo tuliskan siapa dukungan kalian di kolom komentar. Melupakan sakit hati dikalahkan 2 kali adalah hal yang berat. Maka kemungkinan munculnya benih-benih balas dendam di masa depan sangatlah besar jika dia menjadi presiden. Dan saya yakin Jokowi sangat menyadari hal itu. Banyak sekali yang mempertanyakan sikap Jokowi akhir-akhir ini. Sebenarnya kepada siapa dia mengarah jari telunjuknya? Atau yang dimaksud dengan kepada siapa dia memberikan dukungan. Tentu kita sepakat capres yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan Jokowi saat ini cuma Anies Baswedan. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto beberapa kali tampak di-endorse oleh Jokowi. Dari dukungan atau endorser itu, publik sempat mengira Jokowi ingin menggandengkan Ganjar dengan Prabowo, atau sebaliknya, Prabowo dengan Ganjar. Tapi sepertinya hal itu sulit untuk terrealisasi. PDIP sebagaimana pengusung utamanya Ganjar tentu tidak rela kadernya cuma menjadi cawapres. Begitupun sebaliknya, Gerindra tentu tidak rela Prabowo dijadikan sebagai cawapres. Mau pakai hitung-hitungan politik segala macam, posisi cawapres sangat akan merugikan, baik itu PDIP ataupun Gerindra. Dari sudut PDIP, mereka merupakan pemenang pemilu plus pemilik kursi terbanyak di DPR. Punya golden ticket Pilpres, masa mau jadi cawapres? Itu merupakan hal yang mustahil. Sementara dari sisi Gerindra, Prabowo Subianto sudah terlanjur dideklarasikan Partai Gerindra sebagai calon presiden. Jelas gengsi dong jika harus turun kasta jadi cawapres. Lagi pula selama ini cuma Prabowo yang menjadi daya pikat masyarakat untuk mendukung dan memilih Partai Gerindra. Agar heroisme kader dan simpatisan Gerindra terus menyala, maka wajib hukumnya mencapreskan Prabowo. Dengan kondisi seperti itu, mungkin hampir 90% Prabowo bakal maju sebagai calon presiden. Jika melihat koalisi yang sudah dibangun, dia sudah mencukupi presidensial threshold. Persis dengan kondisi Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Jika benar Pilpres bakal diikuti 3 calon dengan wakilnya masing-masing, sudah bisa dipastikan Jokowi enggan mendukung Anies Baswedan. Jengkelnya Jokowi kepada Anies tidak ketulungan. Kalau ngomong dia memang pintar sih si Anies, tapi kalau disuruh kerja, sangat menyebalkan. Kita lihat saja rekam jejak di DKI, tidak ada satupun kerjaan yang beres, dari DP 0%, banjir, macet,
sumber resapan, kontak ganti nama, dan masih banyak lainnya. Sekarang saya yakin Jokowi sedang galau. Tentunya Pak Jokowi punya keinginan kuat agar seluruh program yang sudah atau maupun yang sedang dilakukan bisa terrealisasi dengan aman. Misalnya saja Ibu Kota Nusantara. Meski sudah menjadi undang-undang, bukan berarti itu sudah menjadi aman. Karena undang-undang sekali lagi bisa dibatalkan atau diubah. Itu yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan rencananya akan menghentikan Ibu Kota Nusantara. Karena Anies berencana untuk mengubah undang-undang itu. Anies kemungkinan besar akan melakukan hal itu. Sangat berbeda dengan Ganjar, yang jelas nafas dengan Pak Jokowi. Sementara Prabowo juga mempunyai potensi yang besar untuk membatalkan. Kemungkinan besar dia akan mengobok-ngobok program-program yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Terutama dari kementerian yang saat ini tidak dipegang partainya. Jika itu dilakukan, otomatis akan mencoreng citra Jokowi. Karena jika Jokowi tercoreng citranya, otomatis juga akan mencoreng citra partainya, yaitu PDIP. Nah, ketika citra PDIP juga tercoreng, kan Gerindra otomatis di atas PDIP. Mungkin Prabowo tidak akan melakukan hal keji itu jika Prabowo memilih untuk legowo dan memilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Dan kita akan melihat Prabowo sejalan dengan visi dan misi daripada Pak Jokowi. Jika Prabowo legowo menjadi cawapresnya Ganjar di tahun 2024, saya yakin di pemilu berikutnya Prabowo bisa menjadi presiden. Kita ketahui masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada bulan Oktober tahun depan. Pemilu Februari 2024 nanti akan menentukan siapa tokoh yang akan menjadi suksesi Pak Jokowi. Sampai saat ini diprediksikan akan tersaji 3 pasangan, yaitu Anies yang didukung oleh Koalisi Perubahan, Prabowo yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB, dan Ganjar Pranowo yang didukung penuh oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan PSI. Khususnya untuk Prabowo Subianto, Pilpres kali ini merupakan yang keempat kalinya dia berpartisipasi. Sebelumnya 1 kali jadi cawapres, 2 kali jadi capres, dan sayangnya ketiga-tiganya kalah. Pilpres tahun depan sepertinya Pilpres yang terakhir. Jika kalah lagi, maka akan jadi catatan kelam yang buruk bagi karir politik Prabowo. 4 kali ikut Pilpres lalu kalah. Jika betul Pilpres tahun depan akan diikuti oleh 3 tokoh, maka kekuatannya cukup merata. Kemenangan Prabowo bukan hanya terganjal oleh Anies Baswedan, tapi akan menghadapi tembok yang kuat, yaitu Ganjar Pranowo, yang didukung oleh Partai Banteng PDI Perjuangan. Prabowo dan Partai Gerindra harus benar-benar menghitung dengan cermat kira-kira Prabowo dan cawapres nantinya akanlah mampu untuk jadi pemenang, khususnya untuk menghadapi kekuatan Ganjar dan PDI Perjuangan. Sosok Ganjar Pranowo mempunyai kelebihan yang luar biasa dan jadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Pertama, Ganjar Pranowo mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi, bahkan mampu mengalahkan elektabilitas Prabowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas ini yang menjadi modal kuat bagi Ganjar Pranowo untuk menghadapi pertarungan nanti. Elektabilitas inilah yang menjadikan PDI Perjuangan semakin yakin untuk menambah tugas Ganjar selain sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga sebagai kandidat capres. Keunggulan kedua, Ganjar disebut mirip dengan gaya kepemimpinan Jokowi. Selama ini karakter kepemimpinan Jokowi sangat disukai masyarakat. Jokowi hobi belusukan ke berbagai tempat dan tak ragu bertemu langsung dengan masyarakat kecil. Momen penting dan membuat haru bagi masyarakat kecil bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Inilah yang sering dilakukan oleh Ganjar. Sosok Ganjar selama ini suka berbincang akrab dengan masyarakat kecil di mana-mana dan kapanpun. Berdialog dengan rakyat kecil seolah menjadi hobi dan kesenangan bagi Ganjar dalam mengerjakan tugas sehari-hari sebagai gubernur. Keunggulan ketiga, Ganjar Pranowo mempunyai dukungan super dari sang pemenang pemilu, PDI Perjuangan. Jika Prabowo ngotot maju sebagai capres, maka Prabowo akan menghadapi banteng yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya Prabowo dan Gerindra harus benar-benar cermat dalam menghitung apakah siap kalah lagi atau bermain aman dengan mengalah. Ya mengalah untuk rela menjadi cawapres Ganjar. Menurut saya jika Prabowo legowo untuk menjadi cawapres Ganjar, maka
maka di pemilu selanjutnya ada kesempatan pendukung Jokowi untuk memilih Prabowo. Apakah kalian setuju Prabowo untuk menjadi cawapresnya Ganjar? Tuliskan opini kalian. Dan pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui tentang situasi politik saat ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik.